film diawali dengan memperkenalkan pengusaha pembuat patung palsu bernama Farman. Menggunakan tali yang menggantung, Farman dengan bengisnya meminta 3 anak buahnya untuk mengaku siapa yang melaporkan usaha ilegal miliknya pada polisi. Namun, mereka tetap bungkam dan pada akhirnya kita ke tokoh utama. Dia seorang pria tua bernama Mutu Velpandian yang biasa dipanggil Mutu. Seorang kakek dengan tampilan sederhana yang selalu menghabiskan hari indah tuanya bersama sang cucu. Scene berganti pada seorang polisi muda bernama Arjun yang merupakan anak tunggal dari Mutu, di mana kini ia sedang menemui Senu, anak buah dari Farman yang muncul di awal film. Tujuan dari Arjun adalah untuk menyelidiki kasus penjualan patung ilegal, di mana selama 5 tahun tak ada satupun polisi yang mau menyentuh kasus ini. क्या सर, इतनी आसानी से बता दूं? तो हड्डियां कीर्तन करेंगी। Di bawah gelapnya malam, seorang polwan menemui Mutu. Ia mulai berbicara dan khawatir pada Arjun yang sangat berani mengusut kasus tentang patung palsu, di mana selama ini sangat dihindari oleh polisi manapun yang sedang bertugas. Dan dari beberapa rekan mereka, bahkan banyak yang hilang dan sampai sekarang belum ada kabar. ठीक है, तुम्हारी हालत समझता हूँ। थैंक यू सर। चलो। Beberapa saat kemudian akhirnya Arjun pulang, di mana Mutu langsung menemui Arjun. Ia berbicara layaknya seorang bapak yang tengah khawatir pada putranya. Mutu meminta pada Arjun agar lebih selektif dalam memilih kasus, di mana kini ia sudah mempunyai istri dan anak. Namun Arjun adalah tipikal orang yang sama keras kepalanya dengan sang ayah. Suatu ketika di hari libur, mereka menghabiskan hari dengan jalan-jalan, nonton bareng, bahkan main game bareng bersama sang cucu. Gambaran sederhana kebahagiaan seorang kakek. Di keesokan harinya Mutu yang tengah berbelanja di pasar selalu kaget ketika berpapasan dengan seorang pria kripo bernama Vimal. Jelas-jelas Vimal terlihat pelan ketika mengendarai mobil itu. उसकी इस बात के लिए 100 बार तो सॉरी बोल चुका करे परकार। Sekembalinya di rumah, Mutu yang mengetahui Arjun yang dari semalam ternyata belum pulang, langsung menghubungi semua rekan Arjun, di mana semua yang dihubungi Mutu tak satu pun yang mengetahui keberadaan Arjun. Tak pikir panjang, Mutu kemudian langsung pergi ke kantor di mana Arjun bekerja. Di kantor, Mutu kemudian menemui atasan Arjun untuk menanyakan apakah Arjun mendapat tugas rahasia. Hingga sampai sekarang tidak ada kabar. Dan dari penjelasan atasannya ternyata Arjun sama sekali tidak diberi tugas apapun. Terakhir kali Arjun bertugas yaitu ketika menemui seorang pria bernama Senu dalam hal penyelidikan kasus patung palsu. Berbekal informasi dari kepolisian, Mutu kemudian menemui Senu di markasnya dan bertanya tentang keberadaan Arjun. Dengan gaya tengilnya, Senu menjawab bahwa ia tidak tahu menahu tentang keberadaan Arjun anaknya. Hingga pada akhirnya, Mutu harus pulang dari tempat itu dengan tangan kosong. Di rumah, polwan tempo hari lalu kembali menemui Mutu. Di sana, ia mengabarkan bahwa keadaan Arjun mungkin tidak dalam kondisi baik-baik saja. Dalam hal ini, sekalipun jajaran kepolisian tahu mengenai hilangnya Arjun, namun pihak kepolisian tidak cukup punya nyali untuk menggali informasi yang berkaitan dengan kasus patung palsu. Polwan itu menambahkan dan berkata bahwa kemungkinan besar Arjun telah tewas oleh Senu.
Tak lama setelah itu, Mutu dengan segala amarahnya bersiap dan akan menemui Senu. Dalam perjalanan, Mutu tanpa sengaja berpapasan dengan Vimal. Namun anehnya di momen ini Vimal yang dibuat kaget oleh Mutu. Atas permintaan Mutu, Vimal bersedia mengantar Mutu yang akan menemui Senu. Dan setelah sampai di rumahnya, di sana dengan senyum dinginnya, Mutu langsung जब तक वर्मा के साथ ईमानदार रहेंगे तब तक ही जिंदा रह पाएंगे। क्या हुआ, मिल गया क्या छोटा डायनासोर? Beberapa saat kemudian Mutu meminta pada Vimal untuk membantu membuang karung berisi mayat Senu. Vimal yang menyangka bahwa karung itu berisi sampah tak keberatan untuk membantu Mutu untuk membuangnya dari atas jembatan. Di sana Vimal kaget ketika melihat ada noda darah di tangannya. Sekarang ia yakin bahwa karung itu berisi mayat manusia. Namun Vimal juga sadar bahwa ia tidak bisa berbuat apa-apa karena secara tidak langsung ia terlibat dalam peristiwa tersebut. Di pagi harinya Mutu seperti biasa mengantar cucu berangkat sekolah. Namun tiba-tiba seorang pria menggunakan parang yang tengah mengincar sang cucu. Namun dengan sigap Mutu menarik sang cucu dan beruntung mereka selamat dari kejadian tersebut. Dan di waktu itu juga Mutu mendapat panggilan telepon dari Farman yang secara terang-terangan mengaku sebagai dalang atas kejadian yang dialami oleh Mutu. Di sana Farman yang tak terima anak buahnya dibunuh mengancam Mutu, bahkan dia akan mengincar satu persatu anggota keluarganya. Khawatir dengan keluarganya, lewat sambungan telepon, Mutu menghubungi Farman dan meminta pada Farman untuk bertemu dan melarangnya untuk tidak melibatkan keluarga. Jelas Farman menolak permintaan tersebut dan dengan gaya tengilnya Farman tetap akan meneror dan memburu seluruh anggota keluarganya. Mutu yang merasa bahwa Farman tidak bisa diajak berunding, akhirnya ia lebih memilih untuk bertindak lebih dulu. Dan pada saat itu juga, Mutu mendatangi sebuah bar di mana terdapat anak buah Farman yang sempat akan membunuh cucunya tempo hari lalu. Di sana Mutu memancing mereka untuk keluar dan kemudian pergi ke tempat sepi. Dan pada akhirnya, menggunakan parang, kepala preman itu terpenggal hanya dengan satu tebasan. Kini tinggal temannya dan bingung dengan keselamatan keluarganya, Mutu akhirnya mempunyai sebuah ide. Ia meminta bantuan pada temannya yang berprofesi sebagai seorang dokter untuk membohongi keluarganya agar mereka mau tinggal di rumah sakit. जो मेंटल इलनेस है वो एकदम अजीब है यहीं रुककर सीखना होगा. Bersama Vimal, Mutu pergi keluar kota untuk menemui teman lamanya yang ternyata dia adalah seorang bos dan sekaligus mempunyai sewa jasa pengawalan. Namun setelah sampai di depan rumahnya, Mutu malah dicegat dan ditodong oleh salah satu penjaga rumah. Alhasil, किसको बाहर जाने को बोल रहा है तू? nampak di wajahnya, pria itu merasa senang dengan kedatangan Mutu dan sepertinya pria itu mempunyai utang budi pada Mutu di masa lalunya. Di sana Mutu kemudian menjelaskan maksud tujuannya. Ia meminta pengawal untuk sebuah misi pribadi. Dengan senang hati, bos tersebut menyerahkan 4 anak buah kepercayaannya yang merupakan seorang penembak jitu dan petarung ulung. Kini, apapun yang disuruh oleh Mutu, mereka siap untuk mempertaruhkan nyawanya. Di sebuah warteg, Mutu tak sengaja bertemu dengan mantan anak buah Senu. Di sana Mutu langsung mengintimidasi dan menanyakan tentang keberadaan Farman. Pria itu dengan gugup menjelaskan bahwa ia sama sekali tidak mengetahui keberadaan Farman. Bahkan hanya orang-orang tertentu yang bisa leluasa keluar masuk ke markas pembuatan patung. Dan ternyata pria itu hanya mengetahui tentang jalur truk yang dilalui oleh anak buah Farman.
Berbekal informasi dari anak buah Senu, kini Vimal ditugaskan oleh Mutu untuk berpura-pura menemukan sebuah patung milik Farman, berharap salah satu truk Farman datang dan menghampirinya. Beruntung, tak lama setelah itu, salah satu truk pembawa patung berhenti. Namun, mereka segera mengidentifikasi bahwa patung tersebut adalah palsu, hingga pada akhirnya Vimal yang harus diseret ke dalam truk. Sementara itu anak buah Mutu yang lain segera masuk ke kolong truk dan kemudian mengaitkan kabel kawat panjang di antara dua roda tersebut. Dan apa yang terjadi? Kini Mutu mendapatkan satu truk Farman beserta isinya. Namun entah mendapatkan info dari mana, Farman mengetahui keberadaan keluarga Mutu yang tengah berada di rumah sakit. Farman dengan anak buahnya segera berjalan menuju sebuah kamar tempat tinggal keluarga Mutu dan akan mendobraknya. Namun, sesaat sebelum hal itu, Mutu menghubungi Farman dan mengancam akan menghancurkan salah satu patung terbaik Farman. Dengan terpaksa, Farman harus mengikuti kemauan Mutu, yaitu harus bertingkah sebagai seorang gembel dan meminta sejumlah uang kepada keluarga Mutu. माँ 10 दिन से खाना नहीं खाया, 10 रुपए का धर्म दान कर दो ना माँ। ये लो अंकल जाके खाना खा लो। अरे ऋत्विक Berlokasi di sebuah tanah tandus, kini Mutu dan Farman melakukan pertemuan untuk membuat sebuah kesepakatan. Di sana, di samping mengembalikan patung milik Farman, Mutu berjanji tidak akan pernah mengganggu bisnis milik Farman, dengan catatan Farman harus berkomitmen untuk tidak meneror dan mengancam keselamatan keluarganya. Di malam harinya, ternyata Farman ingkar janji, di mana kini ia meminta pada kelompok pembunuh bayaran untuk membunuh Mutu beserta keluarganya di rumahnya. Sementara itu Mutu yang tahu sifat asli dari seorang penjahat tetap berwaspada, di mana pada malam itu ia membuka seluruh jendela rumahnya. Dia memindahkan sang cucu ke tempat yang lebih aman dan kemudian membangunkan istri dan menantunya untuk duduk diam di ruang makan. Nampak heran wajah istri dan menantunya itu, namun mereka menuruti semua permintaan aneh dari Mutu. Beberapa saat kemudian, prediksi dari Mutu ternyata benar. Kelompok pembunuh bayaran itu telah datang dengan menggunakan parang. Mereka berjalan secara perlahan-lahan dan mendobrak pintu rumah Mutu. Namun, sesaat sebelum menebas, tiba-tiba di sini kita mengetahui bahwa mereka para penembak jitu berjaga selama 24 jam untuk melindungi keluarga Mutu. Terlihat satu persatu dari mereka tewas dengan shot tepat sasaran. Di pagi harinya saya memperkenalkan seorang pria dengan kumis tebal yang merupakan pimpinan seorang pembunuh bayaran semalam tadi. Ia bernama Jackie, seorang bos pembuat bahan peledak dan menyewakan jasa pembunuh bayaran. Di sana ia mendapati telepon dari Farman di mana Farman komplain dengan anak buahnya yang telah gagal membunuh Mutu tadi malam. Mendengar itu, Jackie kemudian menjawab dan berkata, अगर बोला होता वो है तब मैं आदमी बेचता ही नहीं। Farman kemudian melanjutkan dengan mengatakan bahwa anak buahnya masih amatir dan kini ia telah menyewa lebih dari 100 preman untuk menghabisi Mutu. Jackie dengan tenang bertanya pada Farman, benarkah mereka datang untuk membantumu? सिर्फ पुलिस वाले के बाप को देख रहा है, जो तूने नहीं देखा वो मैं देख। Di sini latar belakang Mutu akan kita bahas dan cerita akan kembali ke 15 tahun yang lalu di sebuah penjara. Di sana ternyata Mutu merupakan seorang sipir dengan julukan Tiger, yang mana Mutu merupakan sosok satu-satunya polisi yang ditakuti oleh seluruh napi di sana. तो बाल क्यों बिखरे हुए हैं? ये जेल के रूल्स में नहीं है। बताता हूं। Ada salah satu peristiwa yang menarik di sini, yaitu seorang pejabat korup yang baru masuk sel.
di mana ia mengancam dan menantang Mutu akan menghubungi teman-temannya untuk datang dan membawa pasukan untuk menghentikan arogansi Mutu di dalam penjara. Namun di luar dugaan, Mutu malah memberikan ponselnya dan kemudian रेलवे फाटक पे है और आधा घंटा लगेगा पहुंचते ही फोन करता हूँ dengan bantuan Jackie, seluruh anak buah pejabat itu harus mati dengan sebuah ledakan kecil. Dan diketahui di sini ternyata Jackie adalah seorang pimpinan tahanan dan sekaligus teman dari Opsir Mutu. Kita bisa menilai bahwa Mutu merupakan sosok yang tegas dan kejam pada siapapun yang tak mentaati peraturan. उसे अभी ठोक दूं क्या? बोलो सर। जरा रुक जाओ, जल्दबाजी मत करो। नील डाउन। Kembali ke Farman, di mana ketika Mutu datang, mereka para preman sewaan malah sungkem dan tunduk pada Mutu. Dengan dingin, Mutu berjalan perlahan dan kemudian menghempaskan Farman dengan satu tendangan. Namun sesaat sebelum parang itu menebas leher Farman, ia memohon dan meminta untuk melakukan satu panggilan pada seseorang. Dalam video call itu ternyata Arjun anak Mutu belum tewas dan masih terkurung di suatu tempat rahasia. अभी कहाँ हो अर्जुन? ये अभी तक तो जिंदा है। Tanpa basa-basi, di sana Farman berjanji pada Mutu akan melepas anaknya Arjun. Dengan syarat Mutu harus mencuri sebuah mahkota yang dijaga sangat ketat, di mana mahkota tersebut merupakan harta karun nasional yang dilindungi oleh negara. Walaupun terdengar mustahil untuk mencuri mahkota tersebut, namun Farman yakin melihat koneksi yang dimiliki oleh Mutu, ia akan berhasil untuk mencuri harta nasional tersebut. Berkat koneksi Mutu di kementerian, Mutu akhirnya mendapat informasi siapa saja yang bisa mengakses masuk ke dalam kuil di mana mahkota yang ia cari disimpan. Dan salah satu orangnya adalah produser film bernama Mohan. Diketahui Mohan ternyata menyukai seorang artis di bawah naungannya bernama Kamna. Dijelaskan Mohan mempunyai manajer sekaligus orang kepercayaannya bernama Balu, di mana Balu juga orang yang disuruh untuk mendekati Kamna atas dirinya. Namun, baik itu Kamna dan Balu malah mereka saling jatuh cinta dan menjalin sebuah hubungan tanpa diketahui Mohan. Mengetahui itu, Mutu segera menemui Balu untuk mengancamnya. Di sana Mutu meminta agar Balu meminta pada Mohan untuk membuat sebuah film pencurian mahkota dengan latar dan tempat yang sama persis dengan aslinya. Jelas Balu yang takut hubungannya dengan Kamna terbongkar, ia segera menemui Mohan dan kemudian meminta pada Mohan untuk membuat film tentang pencurian sebuah mahkota dan sekaligus Mohan yang akan menjadi aktornya. Karena tidak mungkin menggunakan tempat asli dalam syuting, mereka kemudian mempelajari baik itu tempat, detail kecil mahkota dan lain sebagainya untuk melakukan set film mereka. Dan setelah dinilai sudah sama persis dengan kuil asli, mereka segera melakukan syuting. Di sana tanpa Mohan sadari, Mutu ternyata telah merekam proses syuting Mohan dan menyewa seorang hacker untuk mengganti CCTV kuil dengan rekaman hasil syuting Mohan. Di sana, para penjaga keamanan ketika melihat monitor mengira bahwa Mohan secara ilegal masuk ke dalam kuil dan mencuri mahkota tersebut. Hello, emergency. Pada saat itu juga, para penjaga keamanan segera menemui Mohan dan menanyakan rekaman CCTV mereka. Di situ Mohan nampak santai dan menjelaskan bahwa itu merupakan proses film terbaru dan set yang sama persis dengan aslinya. Mohan menambahkan dan berkata bahwa tidak ada sedikit pun niat untuk mencuri mahkota asli. Mengingat bahwa mahkota itu sangat penting, para polisi tetap membawa Mohan dan menginterogasi lebih lanjut dan sekaligus akan memindahkan mahkota asli ke tempat yang berbeda yang lebih aman. Berpindah ke suatu tempat di mana film memperlihatkan seorang pembisnis senjata api bernama Matthew. Terlihat ia sedang menghukum 3 anak buahnya yang dianggap sebagai pengkhianat.
Hingga kemudian ia mendengar bahwa Mutu sedang mengunjunginya. Seketika itu pun kemarahan dirinya mereda dan segera menghampiri Mutu. Nampak senang wajah beliau. Luar biasa sekali latar belakang Mutu. Koneksi yang luas, baik dari pemerintahan ataupun geng kriminal. Di sana Mutu menjelaskan maksud tujuannya di mana ia meminta bantuan pada Matthew untuk meminjam persenjataan dalam hal pencurian mahkota asli, yang informasinya akan dipindahkan dalam waktu dekat. Matthew menjawab dan memberikan beberapa solusi, yaitu menembak Farman secara langsung di rumahnya. Di sana Matthew juga memperlihatkan ternyata ada anak buah Farman yang terus mengikutinya dan bertanya apakah harus dibereskan lebih dulu. Namun Mutu lebih memilih untuk merampok mahkotanya saja, karena keselamatan anaknya merupakan hal yang terpenting saat ini. Kini Mutu tengah mempersiapkan strategi untuk mencuri mahkota. Mengingat yang akan mereka hadapi adalah kelompok pasukan khusus, Mutu dan anak buahnya harus lebih berhati-hati dan tidak boleh ada kesalahan sekecil apapun. Dalam perjalanan proses pemindahan mahkota, Mutu dan anak buahnya yang telah bersiap-siap di tempat masing-masing, kini mereka sialnya salah satu anak buah dari Mutu tertembak, disusul dengan anak buah Mutu yang lain. Dalam situasi yang mendesak, jelas dari segi kemampuan, pasukan khusus itu lebih unggul dibanding dengan anak buah Mutu. Kini, hanya menyisakan Mutu seorang diri. Menggunakan mobil anti peluru, Mutu mengendalikan mobil tersebut, namun di sana, Mutu dengan rasa percaya diri tinggi keluar dari mobil dan berjalan ke tempat yang terbuka dan mulai menyerang satu persatu dari pasukan khusus. Bisa dilihat, Mutu akhirnya berhasil menumbangkan seluruh pasukan khusus itu dalam waktu yang relatif singkat. Hingga kemudian Mutu menyerahkan mahkota itu pada dua anak buah Farman, dan setelah mereka pergi, di sana Mutu malah berbicara menggunakan earphone dan tiba-tiba. Di sini saya pun terkejut. Ternyata kejadian dari awal semua hanya sebuah settingan, baik itu adegan tembak-menembak dan darah yang keluar, dan diketahui mereka semua adalah mantan anak buah Mutu di kepolisian yang memang selalu siap dengan apa saja yang diperintahkan oleh Mutu. Kita terbang sebentar ke markas Farman, di mana ia sama sekali tidak menyadari bahwa mahkota itu merupakan mahkota palsu. Dan sesuai dengan janjinya, Farman harus melepas Arjun dan menyerahkan pada Mutu. ये शानदार है 4.5 साल की मेहनत के बाद ढूंढा था Namun siapa sangka, ternyata Arjun selama ini hanya bersandiwara, dan di sana Arjun mengaku bahwa pada saat ia mengusut kasus patung bukan untuk menangkap Farman, melainkan ingin terlibat langsung dalam bisnis ilegal miliknya. Di sana Arjun memperingatkan dan berbicara pada Farman bahwa ayahnya tidak akan tinggal diam. Arjun yakin bahwa ayahnya akan kembali mengambil mahkota tersebut. Kemudian Arjun meminta 50% dari keuntungan penjualan mahkota, dan sebagai imbalannya ia akan selalu berusaha mengalihkan perhatian ayahnya untuk tidak menyerang Farman dan mengambil mahkota tersebut. समय तक हम सबको फायदा होगा Di sana, Arjun mulai bercerita cukup panjang bahwa ia tidaklah seperti ayahnya yang mengutamakan kejujuran dan kedisiplinan dalam setiap tugasnya. Ia merasa bahwa negara tidak adil yang hanya menggaji polisi dengan hanya beberapa rupiah, dan tentu tidak cukup untuk bayar angsuran cicilan banyaklah. Dan ternyata lewat monitor TV, Mutu menyimak pembicaraan mereka, di mana terdapat kamera tersembunyi di mahkota palsu yang mereka miliki. Tak bisa berkata apa-apa. Nampak sedih wajah Mutu. Anaknya yang selama ini ia sayangi harus bersikap dan lebih memilih jalan yang salah. Beberapa saat kemudian Arjun dibebaskan dan dipulangkan ke rumahnya. Di sana Mutu tidak langsung menghardik Arjun, melainkan memberikan kesempatan pada Arjun untuk berkata jujur pada dirinya. अर्जुन हाँ को कुछ बताना चाहते हो मैंने आपको सब कुछ तो बता दिया Kembali pada Farman yang tengah meneliti mahkotanya, dan dari hasilnya positif palsu. Hingga pada akhirnya peneliti itu pun harus tewas pada saat itu juga. Di pagi harinya Arjun izin untuk pergi ke suatu tempat. Dengan hati yang berkecamuk, Mutu kembali memberikan kesempatan dan memancing Arjun
agar mau berkata jujur pada dirinya, berharap Arjun berubah pikiran dan mau menceritakan semuanya. Namun sepertinya kemauan Arjun sudah final dan tidak mengatakan apapun pada saat itu. अर्जुन पापा को कुछ बताना चाहते हो? आपको सब कुछ तो बता दिया। Di sini Arjun ternyata akan menemui Farman, di mana Farman pada saat itu juga menceritakan bahwa mahkota yang mereka miliki adalah palsu dan terdapat kamera yang terpasang di mahkota tersebut. Farman yang menilai bahwa Arjun sudah tidak berguna lagi, ia pun berniat untuk menghabisi Arjun. Namun tiba-tiba di sana, Mutu dan 4 anak buah snipernya muncul dengan senjata lengkap. Bukan hanya luas secara koneksi, Mutu ternyata memang memiliki bakat alami untuk menghancurkan. Dan itu semua harus disaksikan langsung oleh Farman. Seperti penjahat India pada umumnya, Farman tiba-tiba memperlihatkan seluruh anggota keluarganya yang tengah disekap dan akan dibunuh. Namun di sini Mutu bergerak lebih cepat, di mana anak buah Mutu telah bersiap-siap akan hal tersebut. Setelah semua truk patung palsu dan anak buah Farman dibereskan, kini tinggal hanya Farman seorang, di mana Mutu akan menghabisi Farman dengan cara memasukkan seluruh tubuhnya ke cairan keras yang biasa dilakukan oleh Farman. वो तो मुझसे भी बड़ा कम। Film diakhiri dengan adegan ini, di mana di situ Mutu sekali lagi meminta dan berharap pada Arjun anaknya untuk berkata jujur dan menyerahkan diri kepada polisi. Namun tak disangka, Arjun malah sampai hati menodongkan senjata miliknya pada Mutu. Demi menjaga karir di kepolisian dan juga cicilan akibat judol, Arjun harus memilih pilihan yang salah dan akan menembak ayahnya. Namun sesaat sebelum menarik pelatuknya, Arjun pun harus mati oleh sniper anak buah Mutu. Kini Mutu berniat untuk menghapus dan menganggap bahwa Arjun bukanlah anaknya dan akan menghapus semua kenangan bersama Arjun, termasuk kenangan dan foto-foto masa kecilnya. Dan film pun selesai. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nyempetin waktu untuk nonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan sampai jumpa di alur film selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.